menangani penanganan permintaan atau request yang terkait dalam satu kelas. Misalnya kelas user controller dapat menangani semua permintaan terkait pengguna atau biasanya kita buat sebuah user controller. Nah, di dalamnya itu yang menangani semua permintaan dari si users. Nah, termasuk menampilkan, membuat, dan memperbarui, serta menghapus. Nah, untuk secara default, jika kita ingin membuat sebuah controller, kita dapat menggunakan PHP Artisan. Secara tidak langsung, secara default akan tersimpan di sebuah folder, yaitu yang namanya app, HTTP, di folder controller. Selanjutnya, create controller. Seperti yang barusan saya bilang, controller kita dapat membuatnya melalui menggunakan perintah artisan. Yaitu perintah artisannya kita dapat membuat dengan cara pakai artisan make controller dan nama file yang kalian inginkan. Nah, maka secara default file controllernya akan tersimpan otomatis. Setelah itu Anda dapat mendefinisikan seperti gambar di samping. Oh, kelihatan. Nanti kita akan praktik ya cara membuat controller. Nah, untuk sekarang karena gambarnya nggak kelihatan, yaudah kita akan lanjut dengan praktik aja. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah file controller, nah kita harus mendefinisikannya di dalam sebuah route, yaitu dengan cara seperti dengan gambar di samping. Nah, untuk sekarang kita akan praktik dulu ya cara membuat controller. Nah, kemarin kita udah membuat nih sebuah model. Nah, sekarang kita udah tahu sekarang kita udah ada nih model sama view-nya. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah controllernya. Untuk sekarang kita dapat menggunakan, jika kalian mau, kalian bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Itu kita nambahin aja, kita clear dulu. Clear. Kita akan menggunakan PHP Artisan make controller, yang dimana controllernya itu kita buat aja bentar aja, nanti si terminalnya akan menyuruh kita membuat nama filenya. Agak lama ya punya aku. Oke. Kita buat aja yang namanya block. Block controller misalnya. Kita tulis aja empty ya, karena kita ingin membuatnya dari awal, ya udah kita tulis empty aja. Selanjutnya kita dapat melihatnya di folder app, yaitu folder app, di folder HTTP, di file block controller. Di block controller. Nah, di sini itu sudah didefinisikan oleh si Laravel-nya, sehingga kita dapat membuat ke routes dulu. Ke routes. Nah, di sini kan kita udah membuat sebuah closure. Nah, ini closure itu yang mana? Ini adalah sebuah closure. Nah, dia yang menangani sebuah logika. Semestinya fungsi route itu nggak menangani logika tersebut. Yang menanganinya itu adalah si controllernya, sehingga kita dapat cut aja si functionnya sampai sini. Setelahnya itu kita taruh dia di block controller. Sebelum itu kita buat sebuah kelasnya dulu, yaitu public static gitu. Bentar. Public function index. Setelahnya itu kita pas aja. Hapus saja ini. Ini juga hapus.
Oke, di sini dia ternyata ada yang error ya. Itu kita harus mendownload. Kita harus menggunakan yang namanya library-nya, yaitu kita tambahin aja di sini, atau cara mudahnya kita import aja kelasnya dari sini. Nah, kalian harus menggunakan use app yang berhubungan dengan model ke tampilan bloknya. Sehingga di routes-nya kita tinggal nambahin ini. Nambahin yang namanya kita masukin dulu nama si controllernya, yaitu block controller. Salah. Itu block controller yang nama kelasnya adalah index. Wait. Actionnya block controller. Bentar ya. Oh, sorry. Ternyata dia ada koma di sini. Block controller. Koma. Di sini yaitu nama index. Betul kan? Bentar. Oh. Itu kelas index. Oke. Nah, sehingga kita dapat mengeceknya di Bootstrap. Kita refresh aja. Oke, gak ada perubahan. Sekarang si tampilannya kita udah taruh di controller. Begitu pula dengan si slug-nya nih. Kita dapat menaruhnya di controller juga. Kita pertama-tama kita buat kelasnya dulu, yaitu kita aja public function show, yang dimana di dalam parameternya kita tulis slug, sehingga kita kembali lagi ke web. Di sini aja. Di sini aja, kembali ke web, kita cut aja ya. X. Kontrolnya kita kontrol V aja. Oke, sehingga di routes-nya pun kita lakukan hal yang sama ya. Itu kita hapus aja ini. Sehingga kita buat namanya block controller. Block controller class. Kita gunakan show. Oke. Udah. Nah, sekarang routes-nya itu routes-nya itu sudah bekerja yang seharusnya. Jadi kita nggak perlu lagi menganggap bahwa routes-nya itu adalah sebuah model ataupun sebuah controller. Dia itu cuman membuat sebuah penjaluran. Jadi sekarang untuk controller dia akan menjalankan fungsinya sendiri, sedangkan untuk model dia akan menjalankan fungsinya sendiri. Nah, setelah itu kita coba lagi ngecek ya, apakah sudah berjalan. Ketika oke, udah. Sebelum itu aku pengen ngebuat Oke, setelah itu aku pengen ngebuat tombol back ya di sini untuk kembali ke tampilan blok lagi, sehingga kita harus otak-atik lagi di bagian view-nya. Di bagian view di blok ya. Oke, di blok. Di blok aku pengen nambahin sebuah tag A yang dimana dia akan ke blok, sehingga aku pengen membuat sebuah laku yang tulisannya kembali. Oke, sekarang aku nyoba dulu.
udah berfungsi. Oke, sampai sini paham? Oke, karena nggak ada yang paham, karena aku lihat-lihat masih belum ada yang ngerti, aku pengen kalian ngebuat juga ya di routes-nya itu di terutama di bagian indeksnya kalian buat juga semacam controller ya. Begitu pula dengan di kontak. Nah, untuk sekarang kalian latihan dulu ya. Coba latihan untuk ngebuat sebuah controller buat si indeks dan buat si kontaknya. Oh, kecepatan. Kita ulang ya. Kita ulang. Bilang ya kalau kecepatan lagi. Nah, untuk membuat sebuah controller, awalnya gini, kita tahu kan di routes-nya itu kita tadi buat sebuah yang namanya data, misalnya nih, tadi kita ngebuatnya datanya itu semacam ini. Nah, atau kita mulai dari ya udahlah di sini aja lah. Nah, ini kita buat dulu yang namanya block controller atau bebas kalian mau namanya apa, data controller atau apa. Setelah itu kalian buat yang namanya public functionnya atau disebut kelasnya ya. Setelah kalian buat kelasnya, kalian harus mendefinisikannya di routes-nya lagi. Yaitu kembali lagi ke routes-nya, mana? Ke webnya, dan mendefinisikan nama kelas controllernya. Kalian mendefinisikan dulu nama kelas controllernya dan nama functionnya atau nama metodenya. Nama metode kita kan di controller itu adalah index. Nah, jika kalian bukan file index, misalnya tampilan, kalian harus menulis di routes-nya juga itu sebuah nama tampilan. Di sininya itu kalian ubah menjadi tampilan. Oke, paham? Oke. Nah, tadi kan ada dimasukin ke bagian blocknya controller itu ya? Iya. Yang dimasukin itu yang dari mananya? Dari itu yang dari web itu. Yang ngambil yang datanya? Ya. Masukin ke blok. Nah, yang kita ambilin itu adalah si return view-nya. Return view-nya, tapi sebelum itu kita buat dulu nama metodenya. Masuk. Kalian buat dulu nama metodenya. Nah, kalian cuma tinggal ambil return view-nya aja. Taruh di block controllernya. Paham? Nah, setelah itu sama juga yang tadi yang di Slack. Di Slack kalian buat nama metodenya dulu, ambil parameter Slack-nya, sehingga di sininya itu kita cuma ngambil di webnya itu kita cuma ngambil return view sampai di bloknya. Oke, paham?
bagian yang webnya. Manggil si datanya itu gimana? Yang di webnya? Ya, kan dipanggil. Oke, di web itu dia kayak gini. Nah, untuk yang bagian Slack-nya, kita tinggal hapus aja yang ini. Tinggal hapus karena kita udah mindahin dia di blok controller. Sehingga di webnya, di sini aja di webnya, kita hapus aja juga ini. Karena kita nggak butuhin ya. Sampai sini, kita hapus. Kita masukkan ke dalam array, kita tulis namanya blok controller, nama filenya, kita tulis nama filenya dulu. Yang kelasnya itu adalah show. Misalnya bukan show, misalnya kita ubah di blok controllernya itu, saya nggak mau show saya mau tulis yang namanya data. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ganti lagi di webnya itu, di sini bukan sebagai show tapi sebagai data. Sebenarnya kalau ada yang error atau gimana gitu. Oke, boleh.
Untuk itunya ini gimana di webnya ya tadi? Di webnya itu sorry, di sini. Kamu harus nambahin ini, yang namanya ini. Fungsinya itu untuk menghubungkan si file folder atau file yang namanya controller dengan si host kita. Itu fungsinya. Di bagian controllernya. Ada beberapa yang masalah, aku ulangi lagi ya di bagian tampilannya. Di bagian kontrol apa di bagian webnya ya. Di bagian web kita ubah lagi di datanya, kita ganti aja misalnya. Oke. Nah, awalnya kan gini. Sebelum itu kita hapus saja dulu di bagian block controllernya, kita hapus aja sampai sini. Oke. Di webnya, nah sebelum kita memindahkan, ini kan si routes itu cuman membuat sebuah penjaluran, yang menjalankan fungsi yang ini itu fungsinya adalah si controller. Nah sebelum itu kita buat dulu yang namanya kelasnya, yaitu public function
index. Nah, di dalam public function index itu masih kosong, sehingga kita tinggal ambil aja di bagian webnya, mulai dari return sampai sini, kita cut aja X, dan kita taruh di bagian block. Tinggal kita paste aja. Nah, setelahnya itu di bagian webnya kita melakukan hal ini. Kita buat dulu sebuah array, kita panggil nama filenya yaitu block controller yang kelasnya yaitu sebuah index. Oke, semisalnya kalian kelasnya bukan index, ya nggak masalah. Kalian bisa menggantinya dengan nama kelas yang kalian sudah buat. Nah, setelahnya itu, oh, ini ternyata merah nih. Ya udah, kita import aja kelasnya. Import kelasnya, dia akan menampilkan yang namanya ini. Setelah dia menampilkan hal itu, kita melakukan hal yang sama juga kepada si slug-nya. Yaitu kita buat dulu di bagian bloknya, kita buat yang namanya public function show. Yang di dalamnya itu di dalam parameternya kita buat yang namanya slug. Karena yang kita ambil atau yang kita ambil datanya itu sebuah slug. Misalnya kalian ambil datanya bukan melalui slug, itu misalnya nama. Jadi kalian menulisnya di sini adalah nama. Nah, karena kita ngambil sebuah slug, jadi kita taruh di parameternya itu slug. Sehingga di public function-nya pun masih kosong, kita tinggal cut aja di bagian webnya. Mulai dari return view sampai sini, kita Ctrl X, kita cut dan kita paste. Nah, setelahnya itu di bagian webnya kita hapus dulu di bagian function yang ada parameter slug-nya. Kita ubah menjadi hal yang sama tadi, yaitu block controller, nama kelasnya yaitu show. Oke, error.
Dia kamu ikut ambil aja yang ini. Problem.
Itu. Isinya kan home karena title-nya itu misalnya gini, itu ada indeks dia nggak ada.
Controller. Di bawahnya itu adalah yang ini nih. Ini nih.
Gak ada perubahan. Blok controller mahasiswa di blok ini. Indeks ulang lagi ya. Oke, ulang lagi. Untuk blok controllernya aku hapus dulu. Misalnya sebelum itu di webnya aku Ctrl Z aja dulu, Ctrl Z semua, Ctrl Z semua.
Oke, di blok controllernya tinggal aku hapus, delete dulu. Nggak bisa ya, bentar. Oh ini. Recycle bin. Oke. Pertama buat dulu PHP artisan make controller. Controller. Oh lama. Oke, di sini blok. Oke, blok controller. Oke. Tekan yang empty. Oke, udah kan? Udah. Oke, sekarang di controllernya itu kita ngasih yang namanya public dulu. Ngasih namanya kelas public function index. Sorry, ini aku turunin. Oke, udah? Udah? Ya, kita tinggal ambil di webnya. Itu ini. Kita X aja. Kita cut. Baru kita taruh di sini. Ctrl V aja. Tapi karena di sini merah, di bloknya merah, itu kita tinggal gunain yang namanya ini. Import class. Nah, sehingga dia nampilin yang ini. Udah? Ini nih. Ini baru import class. Kalau nggak ada itu, kamu tinggal tulis manual aja yang ini. Tulis manual aja. Ya. Yang di atasnya, yang di model sebelumnya. Yang ini kamu tulis, setelahnya kamu udah nulis yang ini, tinggal ke bagian webnya. Nih, webnya kita hapus aja function. Kita hapus function, kita masukin yang nama filenya, yaitu blok controller. Baru kasih kelas yang di dalam nama metodenya itu index. Kalau sudah, ya udah, kamu ngecek lagi di sininya, refresh. Jalan nggak? Di webnya ya? Ya nggak? Jadinya kamu saja.
kan udah naruh dia di konsol dari radio sampai ini ya sampai ke masuk. Yang mana lagi? Oh iya, kamu lupa tanda. Yang nanti itu masukin aja sih. Oh iya. Tanda ininya kamu lupa. Ini udah kan? Sehingga si ininya mahasiswa blog info. Coba lihat lagi untuk
Ini nggak ada perubahan. Mahasiswa. Bentar ya. Oke, karena kita udah ngebuat sebuah controllernya ya, kita lanjut lagi ke yang namanya migration. Migration, apa sih fungsinya migration? Yaitu migration berfungsi untuk version control untuk database, hampir mirip seperti controller. Controller itu dia menghubungkan antara view sama model ya, sedangkan untuk migration dia menghubungkan antara model sama database-nya yang memungkinkan untuk tim mengatur dan membagikan definisi skema database aplikasi. Dengan migration, perubahan pada struktur database-nya seperti menambah atau menghapus kolom dapat dikelola otomatis melalui script sehingga semua anggota tim memiliki skema database yang sama tanpa harus mengotak-atik atau melakukannya secara manual. Misalnya, jika sebelumnya seorang anggota tim harus menambahkan kolom ke database-nya, mereka secara manual akan memperbarui kode atau query-nya sehingga dibentuklah migrasi ini untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan perubahan skema diterapkan secara menyeluruh atau seragam dalam sebuah tim gitu. Nah, untuk perintahnya kita bisa menggunakan PHP Artisan Make Migration ini untuk membentuk sebuah nama file migrasinya. PHP Artisan Migrate itu untuk membuat sebuah migrasi, dan untuk PHP Artisan Migrate Status untuk mengetahui status dari migrasi kita, dan PHP Artisan Migrate rollback itu semacam kita menghapuslah sebuah tabelnya atau sebuah migrasinya, begitu pula dengan reset. Nah, untuk migrasi, jika ingin membuat sebuah migrasi, kita dapat juga melakukannya melalui Artisan, yaitu PHP Artisan Migrate. Setelah Anda membuat sebuah file migrasinya, Anda dapat melihat sebuah metode yang namanya up. Di sini ya ada namanya up, atau kita bisa lihatlah di folder kita, yaitu namanya di folder database, masuk ke folder migration. Di sini kita bisa melihat yang namanya user ya. Di user ada yang namanya di user dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada up dan juga ada down. Nah, apa sih perbedaan kelas ini? Nah, untuk kelas up itu dia membuat skemanya. Kita dapat membuat skema, memperbarui sebuah indeks, atau mendapatkan sebuah tabel dan kolom juga ya. Untuk down itu melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dia dapat menghapus
sebuah tabel maupun itu juga indeks di dalamnya ataupun sebuah entitas di dalamnya. Nah, Oke. Sekarang kita coba ya mempraktekkan yang namanya migration. Oke. Sama seperti control juga, kita dapat membuat sebuah yang namanya artisan. Sebuah artisan yaitu PHP artisan migration. Oke. Nama migrationnya kita dapat membuat nama migration, misalnya migration block. Kita tulis aja nama tabelnya, nama migrasinya, nama file migrasi yaitu create block table. Oke. Di sini di Laravelnya itu udah ngebuatinnya skema database-nya. Misalnya di sini kita udah disediain yang namanya ID, dan di sini juga dia udah nyediain yang namanya timestamp. Nah, fungsi dari timestamp itu adalah untuk membuat sebuah created add atau updated add. Jadi ketika kita membuat skemanya, ketika kita membuat sebuah datanya, itu secara otomatis akan dibuatin sebuah created add sama updated add-nya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kolom ya, tabelnya, yaitu table string. Misalnya stringnya itu adalah sebuah nama. Oke, kita juga bisa menambahkan sebuah slug-nya, misalnya tabel slug, adalah string dalam kurung slug. Oke, itu koma. Dan di sini terakhir itu sebuah table yang namanya string. Dalamnya itu kita kasih nama jurusan. Dan terakhir kita bisa menambahkan table untuk teks. Misalnya dalam kurung pengalaman. Oke. Nah, setelahnya itu kita melakukan yang namanya PHP artisan migrate. Sehingga ketika ada perubahan kita dalam membuat migration-nya, dia secara otomatis memperbarui juga di dalam tabel database-nya. Misalnya sebelum itu kita ke env-nya dulu ya. Kita ke env, kita ganti SQLite-nya menjadi MySQL, sehingga DB host, DB port sama database username sama passwordnya kita nyalain aja. Setelahnya itu bagi kalian yang menggunakan XAMPP, kalian bisa nyalain ya MySQL-nya. Karena saya menggunakan yang namanya Laragon, sehingga kita bisa menyalakan MySQL-nya dengan cara yaitu kita tekan MySQL, baru kita tinggal nyalain MySQL-nya. Karena saya udah nyalain, tinggal saya
masuk ke tabel plus, yaitu adalah software dari apa? Ini saya bisa lihat database saya di tabel plus. Kalau buat kalian itu sudah disediain ya. Untuk yang menggunakan XAMPP, kalian bisa ke admin, kalian bisa ngelihat sebuah tabel database kalian. Nah, untuk sekarang saya ingin koneksikan dulu ya, yaitu saya menggunakan MySQL ke name-nya, yaitu misalnya nama project-nya apa, misalnya intensif lah, intensif, baru kita bisa menggunakan yaitu localhost, nama portnya itu 3306, usernya itu adalah root. Nah, di sini kita dapat ngetas jika dia terhubung, dia akan memunculkan sebuah connection is okay. Sehingga kita dapat nge-save. Kita tinggal masuk aja ke intensif, kita kontrol K, dan kita buat sebuah database baru, yaitu nama database-nya misalnya samain aja dengan yang ada di sini. Nama database-nya itu ini ya. Oke, nama database-nya itu aku ubah aja lah. Jadi intensif. Oke, udah. Di tabel plusnya tinggal aku ubah menjadi intensif. Oke. Oke. Karena aku sudah membuat database-nya, aku tinggal melakukan yang namanya PHP Artisan Migrate. Oke, sehingga di database-nya aku tinggal masuk ke intensif, open, dan oke, udah terhubung. Bentar. Migrasinya tadi itu nama jurusan pengalaman udah kan. Nah, kamu ke INT-nya dulu. Oke. Kamu menggunakan apa? MySQL ini. MySQL. Ya. Karena kalau dia udah terhubung atau udah terkoneksi, tinggal lakukan itu sehingga bisa sampai di salam. Kan? Udah terhubung. Migrasi itu bentar, tadi di mana ya? Di migrasi ya? Storage resource. Oh, di atas. Ya, di atas. Oke, ini ya. Oke.
Udah? Aman, aman. Enggak ada. Skema kerja. Nggak ada sih saya. Ini tuh cuma extensionnya aja. Jadi itu sebenarnya yang abu-abu ini itu cuman extensionnya aja. Jadi sebenarnya itu dia tidak ada. Udah nih, udah kan? Ini kan sebelum ditambahin ID itu kan langsung memastikan di kampus.
Oke. Langsung otomatis ke database-nya. Karena kalau mau tahu ya, kalau mau ini bentar. Ini aku 2 kali ya ternyata juga. Sorry. Kurinam aja lagi. Kurinam. Oke, ini tinggal aku hapus. Sehingga di sini aku PHP artisan migrate lagi. Oke, untuk mengetahuinya ya, kita bisa misalnya kamu masuk ke PHP My Admin. Nah, itu kamu bisa ngecek di sininya, di blogs-nya. Itu sudah ada yang namanya ID, nama, jurusan, pengalaman. Aman? Nah, artinya dia udah terkoneksi nih sama Laravelmu, gitu. Bentar. Kok aku ada 2 ya? Blogs sama blogsnya. Oh ya udahlah, nanti aja. Pertama rollback dulu. PHP sun migrate rollback. Setelah itu PHP sun migrate. Dia fail. Kok bisa? Bentar. PHP bentar. Ya. Wait. Refresh. Oke, aman. Oke, aman. Nah. Oke. Sebelum kita lanjut, kita materi dulu ya dikit. Sorry. Oke, migration. Oke, database. Apa sih itu database? Database atau biasa disebut basis data, yang dimana dia dan dimana adalah sekumpulan data yang terorganisir dan disimpan. Nah, database juga dapat berisi berbagai jenis data, misalnya seperti angka, kata, gambar, video, dan juga file. Nah, fungsi database juga itu tidak hanya menyimpan saja, dia dapat data, dapat mengumpulkan data juga, dan dapat diakses secara elektronik melalui aplikasi ataupun melalui situs web. Nah, beberapa komponen database yaitu ada entitas, ada atribut, ada relasi, ada skema, dan juga ada query. Nah,
Nah, entitas. Apa tuh entitas? Yaitu sebuah objek atau hal yang disimpan di dalam database. Nah, sedangkan atribut yaitu informasi spesifik yang terkait dengan entitasnya. Dan relasi adalah hubungan antar entitas tersebut. Skema yaitu struktur dari atau biasa kita sebut blueprintnya yang dari keseluruhan database-nya. Sedangkan query yaitu permintaan untuk mengambil atau memanipulasi data dalam database. Nah. Oke, ternyata udah ya. Kita tinggal coba praktek ke dalam database-nya. Kita coba dulu membuat sebuah data. Kita ambil aja, kita buat sebuah row di sini. Kalau di kalian buat aja ya untuk kolomnya. Misalnya kita ngambil namanya itu adalah Akel misalnya, Akel Sebastian. Slagnya itu adalah Akel Sebastian. Sedangkan di jurusannya kita kasih jurusan teknik informatika. Dan untuk pengalamannya kita ngasih membuat web menggunakan Laravel. Oke. Kita control save, kita save, dan aku pengen nambahin lagi lah satu. Sorry, kita kosongin aja. Kita ngasih yang namanya apa ya? Sebastian div. Sebastian div. Yang kedua itu adalah Sebastian /div. Yang ketiga itu teknik mesin. Yang terakhir itu web dengan Laravel. Oke. Nah, tinggal Ctrl S. Oke, untuk sekarang kita sudah nyimpen ya ini data dari database-nya. Nah, untuk sekarang kita sampai sini dulu ya. Kita nyimpan data aja dari database. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan si database ini ke website kita. Sekarang palingan sekian dari saya ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi di sini sudah di Kita ngomongin apa kita buat relasinya ya. Jadi sekarang kan kita kan nanti melalui itu nggak boleh